Famos semenjak ada poke damage dari Rins. Oke, kita kembali ke game ketiga. Kan dari Rins juga ada Game versus Famos. Apakah LRQ akan memenangkan game? Perbedaannya adalah Sutsujin. Menurunkan. Dia pakai Impurage di game yang ketiga. Sombong. Adanya Temporal Rain juga yang dibawakan ini yang dibutuhkan. Karena tadi dia sampai gak bisa kabur loh. Betul. Karena ada cooldown juga kan yang dimiliki. Ada skill 2-nya lagi yang diaktifkan lagi. Goal 100. Perbedaan dari segi M ini juga menjadi impact yang harus dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi di game yang ketiga. Oke, ini dia Sutsujin LRQ memakai one lagi. untuk bisa melumar habis siapa Game di depannya, tapi kita lihat nanti bagaimana setup lagi di dalam pertempuran atau Suasana yang akan terjadi. Black Ops masih aman-aman aja. OTW level 5. Rins memakai IEV. Hey, Idok. Nah, nih. Idok memakai. Pokok tarik berhasil ganjal. Hey, dan Rins ya. Oke. Hampir tadi Sutsujin. sekarang Sutsujin dilemparkan. Berhasil pas. Tapi Sutsujin kembali menjadi korban pertama seperti di game yang sebelumnya, dan satu dilarikan lewat Arun Hook yang sudah dilakukan. 1-1 sekarang dari masing-masing jungler. Yap, pertukaran yang menjadi netral lagi sebenarnya ya, karena Skylar. Skylar. Fire memang sudah dibuka juga, tapi Skylar dengan Needles of Flower tadi mencoba untuk bisa menghilangkan efek slow yang ada dalam tubuhnya. ya mark damage-nya juga ya yang dihindari dan Mark damage-nya juga sakit. true damage kan. Meletus-meletus gitu guys. Tapi untuk Turtle tetap muncul juga nih langsung. Turtle? Nggak buru-buru tapi ya, karena kedua belah jungler dalam keadaan yang belum siap sejauh ini. Oke. Ada pergerakan dari Cibi di bagian belakang sama-sama level 5 dan berhasil diamankan oleh Cibi. Sutsujin. Mereka berada di dalam kelas. dan ganyang di mana Cibinya pun berhasil tertarik. Dan itu dia. Kelas. Satu hal yang mahal bisa dilakukan oleh RRQ. Mahal banget. Mereka lagi-lagi memang dari segi retribusinya Cibi lebih on point. Oke. Tenang, Darren, tenang. Bayar secara tunai dengan Cibi yang 2 kali tumbang, dan ini akan berbeda di game yang kedua. Cibi yang akhirnya mendapatkan adanya snowball power, ini ditutup nih di game yang ketiga. 3 kali pakai Suyo, dan di game yang ketiga ini mirip-mirip di game pertama tadi. Nah, udah kena 2 kali nih, udah estimasi waktunya bisa dibilang agak sedikit kacau nih. Itu yang dimanfaatkan juga sama RRQ Hoshi sekarang, dan apalagi siapapun yang masuk ke dalam area team fight dengan real manipulation, ini akan semakin mengganggu karena secara dari draftnya tim Famos, mereka punya hero range dari netnya aja. Dan Nets juga ini range-nya nggak jauh-jauh banget. Pokok nih dok ya, keker, tarik, ganyang dok, sikat dok. Tarik sis. Oke udah gitu aja, keker, Kena. tarik. Idok. Dan Dairen di arah top lane. Wup. Weh hei, apa yang terjadi? Dia berhasil sepertinya. Idok anjing. Dan ini Nets juga nggak akan selalu dewasa tadi berarti nih. Ini di tiap lininya RRQ Hoshi berhasil untuk bisa memberikan pressure. Sehingga tim Famos mereka nggak bisa memanfaatkan early power mereka kayak tadi. 30 detik lagi sebelum turtle selanjutnya, walaupun tadi turtle yang pertama juga gagal didapatkan oleh RRQ. Tidak apa-apa. Cuman kalau dilihat-lihat dari statistiknya game 1, game 2, game 3 belum dapat objektif ini kita. Dari turtle-nya ya. Iya, retrinya Cibi keren juga ya. Ini kebantu juga kan dari si Suyo itu sendiri yang itu juga menghancurkan kalkulasi dari damage kita ke ini kan. Hey, apa yang terjadi? Langsung dilemparkan dan Idok tertangkap basah. Yap. Oke. Dari Sabar. Rins. Ya, di bagian tengah ada real one manipulation langsung dikeluarkan juga, tapi Rins di bagian belakang masih berhasil untuk menyelamatkan diri. Sementara Dairen menjadi orang terdepan mencari informasi dan juga mencari di mana saja keberadaan player-player dari tim Famos. Tapi Warlord sepertinya udah mengetahui bagaimana Sutsujin nanti akan masuk di mana sekarang. Jalan masuknya langsung ditutup begitu saja. Mencoba untuk bisa langsung maju ke bagian terdepan. Tapi ternyata turtle-nya kembali berhasil diamankan di mana untuk sekarang. Cibinya langsung ditabraki begitu saja. Cibinya depan. Menjadi sebuah keunggulan lagi, tapi Rinsnya di belakang tertangkap basah. Dairennya Ventusnya diaktifkan satu terakhir dan seorang yang masih berhasil kabur. Hingga membuat Dairen yang hilang. Yap, sedikit panjang ya team fight yang dibawakan tadi. Dan Sutsujin memang mengincar ke arah lini belakang Cibi yang ditarget. Walaupun in the end dari Sutsujin selamat, tapi Idok. Ada satu bloodhound sepertinya dan juga flicker. Aduh. Sekarang coba lihat. Skylar belum sempat untuk bisa memberikan backup terhadap Idok. Wah itu terlalu jauh sih, Skylarnya masih di jalan tadi. Dan sampai akhirnya membuang flicker dan Bloodihan yang memang sebenarnya kena. Oke, sementara sekarang Glorious Pathway dikeluarkan. Bisakah itu membantu Smooth untuk bisa kabur dari kejaran Sutsujin dan yang ada di dalam tubuhnya cukup berimbas. Oke.
Dari tim Famos mereka udah mulai bounce back juga dengan adanya ini dia Turtle yang nge-boost mereka terus-terusan. Ya. Dari segi EXP, dari segi goldnya juga. Terus juga dari bagaimana ngelihat ada space lagi-lagi yang bisa didapatkan oleh Netsnya. Oke, sementara Warlord berhasil kabur, berhasil nge-dash lagi, efek Refine tadi udah langsung diberikan, Smooth akan bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Tapi di atas sepertinya akan ada 1v1 situation, Sutsujin melihat Chibi dari kejauhan, mau digas atau tidak? Seenggaknya udah unggul level sih. Ya. Ini beda nasib ya dibanding game yang kedua tadi agak Wah cukup digas ini struggle. kayak, oh enggak, Enggak, sabar. sabar dulu. Ini lumayan menjadi game yang krusial pastinya ya. Wait, Match kenapa? point masalahnya, jangan sampai ada mismove yang bisa dimanfaatkan. Dan lebih bermain hati-hati kali ini karena goldnya juga udah mulai tarik-tarikan nih ya, nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Dan Araki Hoshi bener-bener harus manfaatin power pick of mereka. Daren? Dan memastikan follow up damage-nya ada. Hampir ya tadi Dairan ya, hampir ya tadi. Hampir, karena Dairan tadi... agak kena kalau Dairan tadi dilemparkan ejector, buset deh. Iya. Bisa agak ngilu juga tuh kita lihat. Wait, Oh, tarik. Dan ini waktunya. Ada Swallow dilemparkan. Waktu terbakar dari Skylar. Karena sekarang saja ada cross bomb memang sudah dilakukan. Masih ada beberapa pemain yang dari tim Famos. Tapi Warlord menjadi korban pula. Masih jam kemana tapi lagi warga. Suci belum masih bisa selamat. Tapi coba lihat Skylar coba kita berkilau. Lompat sana sini. Atas bawah. Dan benar saja berhasil mendapatkan 1 poin kembali. Tapi CP-nya mulai membalaskan keadaan kah? Tidak. Karena hanya ada Idok yang menjadi korban, tapi pertukaran begitu banyak untuk Panik, Son panik. solo kill dari Rins. Di solo kill Prince pakai EFA. Dan itu dia the power of Eve mengejar Void Crystal dan Void Blast yang akhirnya membuat dari Chibi pun harus Oke. keempat kalinya dan Trinity Marksman. Membalikan kedudukan Unit yang dan gold udah 3.000. mudah udah ini mah tinggal gimana caranya lagi-lagi dapetin momentum karena nasib Sutsujin ini agak sedikit berbeda. Dia lebih free banget karena di belakangnya udah di backup juga dengan adanya remote manipulation dan bahkan Holy Crystal sekarang sudah diselesaikan. Sabar, Skylar, sabar. Dimenangkan oleh Araki Hoshi. Ini ngasih pressure yang besar di mana tim Famos mereka nggak bisa dapetin early power dari Chibi. Dan di arah late game pun Net Oh, Skylar. walaupun udah punya item nih ya, udah punya modal lah Corrosion sama Golden Staff sekarang. Tapi apakah ada space yang bisa diambil? Ada konsil nih. Kena ke siapa? Hep. Enggak. Karena ini pasti bakal dipegangin nih sama Rins. Semuanya bisa dipok dulu, mau teamfight udah babak belur duluan, mau teamfight gede juga area OVVK terlalu besar. Dan ngandelin berarti dari Warlord-nya nih untuk dapetin ke arah root manipulation juga. Warlord juga nih ya, belum bisa mendapatkan karena siapapun untuk bisa di-copy dari Idok. Warlord. Tarik. Lihat Sun Chujin, kejauhan. Tarik. Warlord dilemparkan. Diselamatin ya. Iya, diselamatin dulu. Pulang. Tapi masalahnya ini sekali udah free banget nih ya. Tinggal nunggu bagaimana caranya manfaatin crossbow of tank sebelum adanya Winter Crown yang selesai. Yap. Masih aman lah, pokoknya selagi aman. tidak ada Winter Crown, selagi tidak ada WON, gas terus pokoknya one-one. Tapi kalau udah ada 2 itu capek tahu. Dikadal-kadalin. Iya, terbang di atas kalau Winter Crown ngapa coba dia di atas coba. Udah kayak durian runtuh, jadi ditunggu-tunggu di bawah. Ayo dek, turun dek. Dikasih harapan palsu. Iya, panik kok dek, gitu kan. Ditungguin. Oke, Cuk, tarik. RRQ bakal coba untuk jalanin lane jauhnya dulu sih ya. Inner turret yang akan ditarget sebelum nantinya muncul Lord. Wep. Yang pertama, dan itu dia zoning out dari Zorn yang cukup mengerikan dan wishing turn selesai dari Rins. Ini akan ngebuat dari smooth akan benar-benar jadi smooth. Oke. Jadi lembut. Waduh. Dan Skylar sekarang menjadi tim dari Malefic Gun untuk one-one ya. Akan mencoba untuk bisa menjaga jaraknya lagi. Aduh. Tertarik tadi dengan Didok. Tapi Zorn masih melihat dari kejauhan. Dairan menjaga badan menjadi pagar utama dari area masuk tim Famos. Oke, poke damage menuju ke arah Lord juga udah dilakukan sama Araki Hoshi dan Zorn masih memberikan informasi terlebih dahulu. Ditarik dulu. Hampir lagi dan sekarang Lord Span sudah dikeluarkan. Coba lihat pergerakan Dairannya. Aduh, Dairan. Coba kita cepat tapi ternyata Dairan langsung berkilau biasa cepat. Rod. Sekarang tadi langsung saja. Lord jadi didapatkan oleh Chibi. Gagal kembali walaupun Chibi coba kill. Oke, rata. Mau pergi ke arah mana Zorn? Zorn pun menjadi korban 3 player lenyap seketika. Ikan pun dikeluarkan tapi masih ada Void Crystal juga namun masih gagal. Yap, Lordnya memang lagi-lagi didapetin tapi seharusnya dengan unggul jumlah ini Lord gak akan jalan terlalu jauh sih. Masih bisa ditahan bahkan di depan base turret dari tim Famos. Tapi kita ngeliat retribution dari Chibi selalu on point loh. Yap. Selalu on Ini point. bakal bahaya kalau Araki Hoshi bisa digituin terus gitu loh. Ayo, fokus retrinya, ayo. Iya. Bahaya ini. Ini mungkin masih Lord pertama, masih Turtle. Tapi kalau udah Lord Evolve,
itu bahaya banget. Enggak, kalaupun emang dari tadi juga kita kalah dari kontes slotnya, ya wes, ini mereka juga harus ganti lagi nih daripada ngambil resiko kayak begitu, ganti strateginya. Pick ambil-ambilin dulu mungkin beberapa player dari tim Famous, baru dari tim Famous itu sendiri. Yap, Udah. pick off dulu satu. Iya, pick up dulu satu kah atau dua ya. Satu minimal mungkin mereka udah males untuk maju. Malah jatuhnya kayak dibanding gacha ya. Ya dibanding gacha deh, karena statistiknya dari match ini, ya kalah objektif Ararki, kalah retribution aja udah. Yap, dan Chibi selalu bisa menyelinap masuk dan itu juga berarti menjadi salah satu fair sendiri untuk Ararki. Gimana caranya ngebuat dari Chibi ini nggak bisa melangsak masuk nih. Dan ya, walaupun memang selalu bisa dijawab sama Ararki, mereka gak dapat Lord ataupun Turtle-nya, tapi mereka bisa menangin team fight-nya. Kayak tadi, Chibi yang harus bayar nyawanya. Tapi masalahnya itu nggak selalu bisa dilakukan terus-menerus. Betul. Apalagi kalau misalkan nanti yang menginjak arah middle to the late game dengan item-item yang udah mumpuni juga, yang udah mulai balance, itu bakal jadi masalah yang berarti untuk RRQ. Iya, ini tadi masih aman tuh. Lordnya mereka dapat, kita dapat 3. Kalau misalnya ada kejadian Lordnya dari objektif kalah, tapi turretnya yang bisa didapetin juga nih. 6.300 gold yang dipimpin juga, Malefic udah terselip. Dan bahkan ada sedikit Magic Blade juga ya, untuk Skylar-nya dia lebih mencari aman lagi atas serangan dari Warlord. Oke, ketahuan sekarang. Idok harus mundur. Yap, dan udah selesai dengan Rose Gold Meteor-nya juga. Net sudah selesai dengan Trinity Marksman-nya walaupun emang agak sedikit terlambat ya. Dan tinggal gimana caranya Araki Hoshi tidak akan ngasih space untuk Nets ini delivering damage. Karena harusnya kalau misalkan secara range-nya itu bakal mudah banget untuk dipegang sama Rins. Oke, sekarang Skylar pun akan maju. Akankah konsil mau dilakukan? Tapi barusan saja tadi menarik. Dan juga Cyclone Eye. Kok kita yang ngilu ya? Iya itu tadi kalau udah Cyclone Eye tambah flicker lagi, buset ya sampai base itu. Ditarik. Jauh juga sampai map brawl. Jauh bener tuh ya. Tapi Lord in Hand sesaat lagi pun akan muncul. Invade karena purple buff telah dilakukan juga dan Skylar yang punya purple buff di kakinya. Yep, Lord. Ini dia, kontes akan terjadi kembali. Mereka pun harus tenang. Mereka ulti. Berhasil Mati. Udah langsung berhasil diaktifkan. Kabur ke arah mana? Patrol Guardian. Ditarik kembali tapi tidak kena keunggulan dari RRQ Hoshi. Wave minion masuk lewat bawah. Dan itu yang dibutuhkan. Orangnya tim fight dimenangkan dan satu wave akan dikawal. Oke, satu wave akan dikawal. Akan seperti apa lagi akhir dari game yang ketiga, tapi sepertinya wave minion masih bisa ditahan, tapi masih ada Skylar dan mereka pun akan mengantar kaki wave minion lewat tengah. Warlord pun akan mundur sedikit, tapi mereka sudah terlalu lama berada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Famous dan masih ingin lebih ke masih ada 2 katapult dan tidak sempat. Tidak sempat karena Smoothnya pun hadir menggelar kembali dari satu mobil. Dari RRQ Hoshi, mereka berupaya untuk dapetin 2 base turret, hal yang cukup mahal dan waktunya untuk langsung mengeksekusi menuju ke arah Lordnya, sehingga kali ini RRQ Hoshi akan mundur dulu perlahan dengan Windtalker yang udah ditabung oleh Skylar sekarang. Harusnya ini akan menjadi mode endgame sih. Ya, wave minion didapatkan satu. Wave minion lagi udah dihilangkan juga. Lord berhasil diambil juga. Nah di tengah tinggal ditahan atas bawah, hantar bareng-bareng beres nih. Let's see. Yap. Nah ini udah bakal ditahan dulu nih di arah tengah sehingga akan ada pemanfaatan dari Trillian. Harusnya agak sedikit terlambat ya. Yap. Wave minion bersama dengan Lord ada di area tengah. Waktunya bergajah gas kali kabur ke tempat berbeda. Sejauh ini mereka berhasil mendapatkan cross bomb yang lalu diaktifkan. Memberikan damage begitu menggelindingkan ke arah beberapa player juga masih bagian. Tapi Pesja berhasil didapatkan. Banyak yang berkata kalau regional Indonesia tidak belajar. Bukan begitu Bang, karena waktunya kita yang memberikan pelajaran kepada mereka. Region tidak belajar, tapi lihat sekalinya belajar bisa jadi semua rumah banteng. Dengan begitu luar biasa game ketiga membuat RRQ Hoshi bertahan di upper bracket dan menurunkan sang tuan rumah. Oke guys, thank you. Ya, kita besok melihat big win. Hanya tersisa 1 nyawa untuk tim